Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Rahman Putra dengan NPM 2022-4350-2223 dari kelas R8Z. Di sini saya ingin mensimulasikan program yaitu analisis sentimen YouTube musik menggunakan support vektor mesin. Yang pertama, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python dan menggunakan database yaitu MySQL. Untuk sebelum login, saya mempunyai dua aktor, yang pertama itu admin dan yang kedua itu user. Untuk admin sendiri itu full access dan untuk user sendiri itu hanya bisa ke menu tertentu saja. Sebelum masuk ke admin, saya terlebih dahulu daftar akun dulu untuk si user. Di sini saya memasukkan username dengan nama Daud 123. Dengan password juga sama, yaitu Daud 123. Di sini harus minimal ada karakter atau mengandung angka. Untuk password juga sama, 123. Kita buat akun terlebih dahulu, apakah sudah ada atau belum. Pendaftaran berhasil karena berarti nama tersebut belum ada. Langsung saja ke halaman login. Kita di sini masuk sebagai admin terlebih dahulu ya. Admin, kita masuk terlebih dahulu. Nah, untuk misalkan passwordnya salah, dia akan muncul notifikasi error, contohnya seperti ini. Nah, username atau password salah. Jika dia benar, dia akan masuk ke tampilan dashboard. Nah, ini merupakan halaman awal dari dashboard. Menu dashboard. Di sini juga ada di pipeline admin, ada menu upload data, klasifikasi SVM, di hasil analisis juga ada lihat detail hasil preprocessing, perbandingan data, evaluasi hasil atau uji sentimen, dan ada juga riwayat model. Bisa kalian lihat sendiri, di situ juga sama, ada upload data, klasifikasi SVM, hasil preprocessing, hasil uji sentimen, dan riwayat model. Oke, kita langsung saja ke menu upload data. Nah, di sini di menu upload data kita harus menyesuaikan format CSV yang diperlukan. Yang di sini diperlukan terlebih dahulu itu kolomnya harus sesuai, yaitu username, score, add, content, label. Nah, ini deskripsinya. Untuk username sendiri ada nama pengguna yang memberikan review, score itu dari rating 1 sampai 5, add itu tanggal, content itu isi komentar, label itu bisa positif, negatif, atau netral. Nah, di sini saya sudah melakukan scraping data terlebih dahulu di Google Colab. Nah, ini hasil scrapingnya sudah saya taruh di file saya. Coba kita buka terlebih dahulu. Nah, ini hasil scrapingnya. Kita open. Nah, formatnya ini udah sesuai seperti ini. Username, score, add, content, dan label. Kita langsung saja lakukan proses pre-processing. Untuk proses processing lebih cukup lama ya, sekitar 30 menitan. Mungkin nanti saya skip. Oke, saya jalankan terlebih dahulu. Oke, ini merupakan menu tampilan proses klasifikasi SVM. Di tampilan menu ini terdapat pengertian-pengertian dari klasifikasi SVM atau step-stepnya, yaitu di sini ada PDF akan mengonversi teks menjadi vektor numerik menggunakan PDF vectorizer dengan parameter unigram plus bigram dengan itunya 1-2 dan maksimalnya 5000 fitur. Nah, untuk total data trainingnya itu sekitar yang tadi yang udah setelah selesai preprocessing, yaitu sekitar 4502 record atau 4502 data. Nah, ini proses yang akan dijalankan. Yang pertama itu ada ekstraksi fitur menggunakan tab IDF, yang kedua memisahkan data menjadi dua bagian, yaitu split data 70% training dan 30% testing. Yang ketiga itu melatih model SVM linear. Yang keempat menghitung dari SVM-nya tersebut, yaitu metrik, yaitu akurasi, precision, dan recall dan F1-nya. Hasil dari semua ini akan disimpan ke dalam database dan habis itu akan di-generate confusion metric dari model SVM-nya tersebut dan workload-nya. Oke, langsung saja kita jalankan proses klasifikasi SVM-nya.
memungkinkan waktu sekitar 5 menit. Jadi saya akan skip 5 menit tersebut. Oke, kita jalankan. Oke, setelah menunggu sekitar 5 menit, ini hasil preprocessing dari si upload data yang sudah di preprocessing. Nah, ini data mentahnya sekitar, tampilan hasil preprocessing data mentahnya sekitar 5000. Nah, ini hasil preprocessingnya sekitar 4500, 2 data. Nah, ini perubahannya yang dihilangkan yaitu sekitar 498. Ini total data dari 100%, yaitu 90% data yang tersisa. Ini merupakan tampilan perbandingan detail. Sebelumnya kita ke tampilan data raw dulu. Nah, di tampilan data raw ini merupakan hasil dari scraping datanya. Sini bisa kalian lihat, di sini ada user, score, konten, label, dan tanggalnya. Nah, di tampilan ini bisa halaman 1 ini jadi 100 data per halaman. Ada 100 data yang tampil dalam satu halaman. Kita next bisa, ini halaman 2-nya. Oke, selanjutnya kita langsung coba cari kata bagus. Apakah dia ada? Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri, kita mencari kata bagus, hasilnya muncul kata bagus. Ada banyak. Oke, selanjutnya ada di perbandingan detail. Di perbandingan detail ini merupakan hasil dari klasifikasi SVM-nya juga. Bisa kalian lihat di sini data mentahnya itu selalu sukses. Nah, ini hasil stemmingnya itu sukses. Konten raw-nya juga data mentahnya YouTube musik. Setelah tahap preprocessing, hasilnya menjadi musik atau musik teman. Nah, ini label asli, pelabelan datanya yang tadi skor positifnya, skornya 4 atau 5, labeling jadi positif. Nah, ini label SVM setelah melakukan klasifikasi SVM, hasilnya positif. Label asli sama label SVM hasilnya sesuai, match. Nah, di sini juga ada beberapa label yang hasilnya tidak sesuai. Contohnya di data ke-14, yaitu banyak iklan mengganggu atau hasil stemmingnya itu iklan ganggu. Di sini label aktualnya itu negatif, tapi di label SVM-nya itu positif. Nah, ini tidak sesuai. Coba kita lihat, ini juga ada aksinya, lihat detailnya seperti apa. Di data ke-1 ini konten raw, ini tahapan preprocessingnya itu scaffolding, cleaning, stemming. Nah, ini label asli sama label SVM. Nah, ini perhitungan TF-IDF-nya seperti ini. Hasilnya untuk perhitungan manualnya bisa nanti setelah program dijelaskan. Oke, selanjutnya ke menu hasil visualisasi. Kita ke menu hasil visualisasi. Nah, ini hasil akurasinya. Akurasi modelnya sekitar 82,8%, recall-nya 83%, precision-nya 79%, advance score-nya 80%. Nah, ini distribusi data setelah tahap pelabelan data, yaitu sekitar 77%. Untuk positif ada 3469 data, untuk negatif ada 796 data atau sekitar 17,7%. Untuk netralnya sendiri ada 237 data atau sekitar 5,3%. Nah, ini setelah di pelabelan kita melakukan split data terlebih dahulu. Ini tahap split datanya 70 dibanding 30. Dari 4502 record terdapat 70%-nya itu sekitar 3151 data, dan data ujinya sekitar 1351 ulasan atau sekitar 30%. Nah, ini merupakan tampilan frekuensi kata tertinggi yang dimana muncul setiap dokumen. Nah, ini frekuensi kata tertingginya ada musik, lagu, bagus, keren, baik, suka dengan musik, premium. Nah, ini confusion metricnya, evaluasi model dari klasifikasi SVM-nya.
Bisa kalian lihat di sini ada aktual, data aktualnya, data prediksi dari SPM-nya. Di sini aktual negatifnya 122, aktual netralnya ada 15, aktual positifnya ada 40. Di sini juga ada prediksi negatif, prediksi netral, prediksi positif. Nah, ini tabel evaluasi model SPM-nya bisa kalian sendiri. Presisinya 0,69 atau sekitar 69%. Recall-nya juga sama, bisa kalian lihat sendiri. Nah, kita masuk ke uji sentimen terlebih dahulu sebelum cetak laporan. Nah, di sini ada uji sentimen. Di sini saya akan melakukan komentar belasan bagus. Apakah dia akan bernada positif apa negatif? Coba kita cek analisis sentimen. Kita klik buttonnya, lakukan proses analisis. Nah, hasilnya analisis positif atau 72,3% positif. Ini komentar yang dianalisis. Nah, ini lihat detail proses pre-processingnya. Setelah diproses, hasil scaffoldingnya, cleaning, normalisasi, tokenizing, stop removal, sama stemmingnya. Nah, hasilnya positif 72,3% nilai pengujiannya. Coba kita coba yang lain. Terlalu buruk. Apakah dia benar negatif? Apa tetap positif? Kita cek. Nah, hasilnya negatif 73,1%, dia negatif. Ini bisa lihat sendiri tahapan preprocessingnya, ada scaffolding, cleaning, normalisasi, tokenizing, stop word removal, sama stemming. Oke, selanjutnya di sini ada riwayat model. Nah, ini riwayat model merupakan hasil sebelumnya yang sudah dilatih oleh saya sebelumnya. Bisa kalian lihat sendiri ini model ID 18, 17, 16, 19, upload ID, akurasinya, precision, recall, F1 score, sama training datanya berapa, waktu dilatihnya kapan. Untuk hasil cetaknya bisa kalian sendiri. Di sini ada hasil cetak laporan. Yang pertama itu cetak laporan distribusi dan pembagian data. Kita coba download. Mulai unduh. Kita buka. Apakah muncul? Nah, ini laporan distribusi dan pembagian data. Di sini ada kop suratnya juga. Ini ikonnya, logo. Ini judul saya. Ini yang pertama ada distribusi label, pichat atau pelabelan datanya sekitar segini. 77,1%, netralnya 5,3%, negatif 17,7%. Ini bisa kalian lihat sendiri, ini totalnya 100%. Ini pembagian data latih dan ujinya split data. Yang awalnya total data layaknya itu 4.502 data. Di data latih menjadi 3.151, data uji jadi 1.351. Dan di sini juga ada mengetahuinya juga, format tanggalnya itu Jakarta, Jumat 24 Juli 2026. Namanya bisa ditulis, tanda tangannya bisa. Oke, selanjutnya kita ke report PDF yang cetak yang kedua, yaitu cetak laporan workload, function metric, dan evaluasi. Kita tunggu, kita unduh, coba kita buka, kita lihat apakah sesuai. Nah, ini kop suratnya juga seperti ini, sama kayak sebelumnya, laporan sebelumnya. Ini evaluasi model SPM nya sama kayak tadi. Ini prediksi SPM nya, tingkat akurasinya, laporan klasifikasi, ada precision, recall, F1, ada laporan klasifikasi weighted average-nya juga. Total keseluruhannya yaitu 79, 83, 80. Ini juga ada detail matrix setiap kelas sentimen, yaitu kelas positif presisinya 86%, kelas negatif presisinya 69%, kelas netral presisinya 8, dan seterusnya. Nah, ini juga ada workload data frekuensi tertinggi.
Ada iklan, oke, musik, lagu bagus, tolong, keren. Nah, ini juga ada visualisasi confusion metric atau heat map-nya, data aktual dan data prediksinya sekitar segini. Ini juga ada mengetahuinya, Jakarta, Jumat 24 Juli 2026 namanya. Oke, langsung saja ke cetak laporan yang ketiga, yaitu cetak laporan TF-IDF. Coba kita lihat cetak laporan TF-IDF-nya. Nah, ini top kata kunci dari TF-IDF yang jarang sekali muncul. Ada banyak nih, sekitar 20 yang diambil. Average skornya 1000, maxnya 1000 juga. Ini juga sama, ada ininya, ada frekuensi, datanya berapa. Oke, lanjut saja yang ke data keempat, yaitu data dari sampel preprocessing yang tadi, yang udah di scraping sama udah diproses preprocessing. Kita coba tunggu, kita mulai unduh, kita buka. Nah, ini merupakan tampilan dari cetak laporan, dari laporan 50 sampel data preprocessing dan label prediksinya. Ini bisa kalian lihat juga di perbandingan detail kalau mau jadi user. Ini teks asli, label aslinya negatif tapi prediksinya positif. Ini juga yang data kedua, butuh, label aslinya negatif, prediksi negatif, benar, sesuai. Nah, ini yang ketiga tidak sesuai, ada banyak, ada 50. Ini juga sama, ada tanda tangannya juga. Oke, selanjutnya ada cetak semua laporan. Ini merupakan dari cetak dari seluruh laporan dari data ke-1 sampai ke data ke-4. Coba kita tunggu, lumayan lama. Kita cek apakah ada. Nah, ini data lengkapnya bisa kalian lihat sendiri. Ini data laporan ke-1, data laporan kedua, data laporan ketiga, dan data laporan keempat. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari TF-IDF-nya, yaitu perhitungan Excel-nya terlebih dahulu. Kita buka terlebih dahulu. Oke, di sini ada perhitungan TF-IDF-nya, perhitungan manualnya itu dari data belah bagus pindah. Nah, itu datanya dari di halaman, bentar saya cek terlebih dahulu, data ke 131. Kita cek. Nah, ini data ke 142 sampai ke 147 sampai 146. Sama persis. Ini yang kita lihat di sini bagus, timingnya yang udah di preprocessing, belah bagus pindah, kata top bagus, mantap lur, sama muas sudah sesuai ya, belah bagus pindah, top bagus, mantap lur, muas. Dari data kelima ini kita coba perhitungan manualnya. Nah, ini rumus dari tabel 4,2 itu perhitungan dari TF-nya, itu jumlah kemunculan kata dalam dokumen dibagi jumlah kata dalam satu dokumen. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri. Nah, dalam dokumen ini kata D1 itu bukan dokumen ke-1. Nah, yang bernilai 1 merupakan hasil apakah data term tersebut ada di dokumen 1 apa tidak ada. Kita lihat di dokumen 1, kata belah ternyata ada, bagus pindah juga ada, maka diberi nilai 1. Nah, sisanya itu 0. Kenapa? Karena di dokumen 1 ini tidak ada kata top, bagus, mantap, lur, dan muas.
Untuk dokumen kedua juga sama, kita cek seperti biasanya. Nah, ini dokumen kedua top ada di kata top saja. Selain itu tidak ada, makanya diberi nilai 0. Ini juga bagus, hanya ada di kita cek lagi di dokumen ketiga. Kata bagus hanya ada di sini saja, maka diberi nilai 1 baris kedua. Nah, untuk dokumen keempat juga sama, yang bernilai 1, kita cek mantap lur, ternyata ada di sini baris ke 5 sama 6. Untuk kata dokumen kelima yaitu kata muas, ternyata ada di paling terakhir yaitu dokumen ke-7, maka bernilai 1. Nah, untuk menghitung nilai TF tadi rumusnya seperti ini: jumlah kemunculan kata dalam dokumen dibagi jumlah kata dalam satu dokumen. Contohnya ini, satu kata dalam dokumen belah itu dalam dokumen cuma ada di dokumen ke-1, maka 1 dibagi jumlah kata dalam satu dokumen. Jumlah kata dalam satu dokumen itu 3, maka hasilnya 1 bagi 3. 1 bagi 3 hasilnya 0,33. Ini juga sama, jumlah kata bagus dalam setiap dokumen ada 2, ada 1. Dalam dokumen ini ada 3, maka hasilnya 1 dibagi 3, 0,33. Kata pindah juga sama, 1 dibagi 3, 0,33. Top mantap lur juga nggak ada, maka hasilnya 0. Untuk dokumen kedua juga sama, jumlah kemunculan kata dalam dokumen ini dibagi jumlah kata dalam satu dokumen. Dalam satu dokumen ini ada berapa? Karena kemunculan kata dalam dokumen ini kata top cuma ada 1 dibagi jumlah kata dalam satu dokumen. Nah, ternyata jumlah kata dalam satu dokumen ternyata cuma ada 1, maka 1 dibagi 1 hasilnya 1. Ini juga sama di dokumen keempat, kata mantap ada 1 dibagi jumlah kata dalam satu dokumen ada 2, 1 dibagi 2 hasilnya 0,5. Ini juga sama, 1 dibagi 2 hasilnya 0,5. Nah, ini untuk dokumen kelima cuma 1 dalam satu dokumen, 1 dibagi 1 hasilnya 1. Nah, untuk perhitungan DF nya sendiri itu bisa kalian lihat, ini rumusnya untuk menghitungkan DF: logaritma dibagi N dibagi DF. Nah, DF ini terdapat dari baris pertama ini jumlah kata dalam dokumen, kemunculan kata dalam dokumen. Nah, jumlah kata belah dalam sebuah dokumen ternyata terdapat cuma 1, maka di sini DF-nya 1. Nah, N ini 5 karena dokumennya ada 5 doang. Untuk perhitungan kata bagus kita cek lagi, di sini ada 2 kemunculan dalam setiap dokumen, dari dokumen 1 sama dokumen 3, maka hasilnya 2. Untuk pindah top dan muas hasilnya 1 karena jumlah dalam setiap dokumen hanya 1, dipindah juga D1. Kata top juga sama, dokumen 2, kata mantap di dokumen keempat, kata lur ada di dokumen keempat, maka hasilnya juga sama. Setiap baris kita lihat di setiap dokumen hasilnya juga 1. Nah, ini rumusnya logaritma 10 C23 maksudnya apa? Ini kolom ke C, baris ke 23. Jadi ini kita cek log 10 dibagi 5 dibagi 1, kan N nya 5, DF nya 1. Log 10 dibagi 5 dibagi 1 hasilnya 0,699. Ini juga sama, log 10 dikali 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 dulu hasilnya berapa, baru di login. Hasilnya sekitar 0,398. Coba kita pakai kalkulator. Hitungan sementara apakah hasilnya sama. Log 5 dibagi 2, 5 dibagi 2
habis itu di login. Nah hasilnya sama kan, 0,3979. Nah ini dibulatin jadi 0,398 karena hasilnya sama. Semuanya juga digituin ya, baris yang baris ke 25, 26, 27, 28 sampai ke 29. Nah untuk IDF nya sendiri udah ketemu. Sekarang kita menghitung TF IDF nya, yaitu rumusnya bisa kalian lihat sendiri, yaitu TF TD kali IDF T. Kita bisa lihat sendiri IDF nya itu 0,699. Nah dalam dokumen 1 kata TF nya itu 0,33, maka 0,699 dikali 0,33 hasilnya 0,233. Sekarang lihat sendiri, 0,699 dikali 0,33 dan seterusnya. Ini juga sama, kata bagus 0,398 didapat dari sini, terus dikali dokumen ke 1 0,33 juga. Hasilnya kita lihat, hasilnya 0,133 dan seterusnya sampai terakhir ke dokumen kelima. Perhitungan juga sama. Nah ini masih perhitungan manualnya dari dokumen 1 sampai 5. Nah untuk dokumen lengkapnya bisa kalian lihat di sini. Ini korpus lengkapnya. Nah di sini ada korpus lengkapnya, bisa kalian lihat sendiri. Total keseluruhan datanya itu sekitar 4.502 data. Nah di sini ada term atau katanya, ada kata kaya muncul sebanyak 25 kali dalam setiap dokumen. Nah untuk kata belah juga sama, sebanyak 42 kali. Kata bagus sebanyak 1221 kali. Untuk kata mending sebanyak 38 kali. Nah ini semuanya juga sesuai, udah sesuai sama yang di website saya. Ini untuk perhitungannya. Sebelum di logaritmain, kita bagi dulu N dibagi DF nya terlebih dahulu. Nah di sini N nya berapa? N nya itu 4.502 data dibagi 25 data. Jadi hasilnya segini. Coba kita lihat. Nah hasil kalian kan yang merah, yang biru dulu 4.502 data dibagi 25. Hasilnya hasilnya 180,0800. Ini juga sama, 4.502 data dibagi 42 hasilnya 107,1905 data. Ini juga sama, 1.221 data. Ini 4.502 data dibagi 1.221 data, hasilnya segini dan seterusnya. Nah untuk mencari logaritmanya itu hasil dari N bagi DF hasilnya segini, logaritma dari segini hasilnya, logaritma 10 dari 180 hasilnya segini, logaritma dari 107 hasilnya juga segini. Nah untuk mencari TF-IDF nya ini dikali hasil ini. Dalam tiap dokumen ke satu, kata kaya muncul sekali, kata belah muncul sekali, kata bagus muncul sekali, kata mending muncul sekali, dan seterusnya sampai ke 10. Nah kita lihat di sini, kata kaya muncul kan sekali. 1 dikali logaritma ini, hasil IDF nya ini 2,25, maka hasilnya 2,2555. Sama juga ini belah juga sama, 1 dikali 2,0302 hasilnya segini. Setiap angkanya 1 dia akan dikalikan dengan ini, tapi jika nilainya 0 dia akan menghasilkan 0 juga. Seperti ini, yang hasilnya ada 0 ini merupakan hasil yang nilainya 0. Ini juga lihat di dokumen ke 1 ada 6 data yang ada hasilnya. Di dokumen kedua cuma ada 1 data, yaitu di dokumen data ke baris ke-7, yaitu kata top. Di dokumen 1 kan ada 1, nilai satunya hanya 1, kita kalikan dengan 1,9, hasilnya segini, dan seterusnya sampai ke dokumen kelima. Coba kita cek apakah hasilnya sama. Untuk perhitungan dokumen ke 1 kata
kaya apakah sama? Coba kita cek terlebih dahulu. Kita tutup. Kata 142 yaitu gak kayak aplikasi bagus. Kita cek detailnya. Kata pindah, DF-nya sebanyak 25 kali apakah sama? DF-nya sebanyak 25 kali. Nah, ini N bagi DF-nya kita lihat. Nah, sama persis kan kayak di websitenya. 180 0, desimal ada 4 angka. Nah, ini hasil dari IDF-nya sekitar 2,255 juga sama. TFID score juga sama. Ini coba kita cek kata belah. Kata belah muncul sekali juga di baris kedua. Apakah di dokumen 1 juga ada kata belah? Ada, muncul sebanyak 42 kali. Nilai N bagi DF-nya 107, nilai IDF-nya 2,032, nilai TDF-nya juga sama. Nah, ini juga sama hasilnya dari dokumen ke-1 ada semua, pindah belah bagus. Sekarang kita coba ke dokumen kedua, yaitu kata top. Kita coba cek kata top. Kata top muncul sebanyak 53 kali dalam setiap dokumen. Apakah sama? Kita cek kata top. Nah, ini kata top muncul sebanyak 53 kali dalam dalam dokumen itu. Ini yang dibagi DF sama juga 84.943.4. Ini juga sama, logaritma nilai DF-nya, hasil TFD skornya juga sama 1921. Untuk kata yang ketiga itu dokumen ketiga. Kita cek yang ke dokumen ketiga. Kata bagus. Nah, ini kata bagus, DF-nya itu sekitar 1221. Jadi di dalam seluruh dokumen terdapat 1221 dokumen dari total 4502 data. Nah, ini NDF-nya juga sama hasilnya. Kata bagus kita cek, ini 1200, 3,6 sama juga, lognya juga sama 0,557, TFD skornya juga sama. Kita cek lagi kata mantap sekali lur, apakah sama? Untuk mantap sekali lur kita data keempat, 1,0312 sama 3,6. Ini kata bagus, mantap. Coba kita cek mantap, 419 ada, ini juga sama. Nilai N bagi DF-nya, hasil logaritma juga sama. Nilai IDF-nya 1,0312, TFD skornya juga sama. Untuk kata lur, kita cek kata lur di baris ke-9, dokumen keempat. Kata lur, nah ya juga sama, NDF-nya juga segini, logaritma segini, TFD skornya juga segini, 0,6534. Untuk yang terakhir dokumen kelima yaitu kata muas. Coba kita lihat hasilnya sama, muas ada di baris keberapa? Ada baris ke-10. Nah, hasilnya juga sama nih, baris ke-10 muncul sebanyak 39 kali. Untuk NDF-nya juga sama, 115. Untuk yang ini juga sama, logaritmanya berapa? 2,0623. TFD skornya juga sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan confusion metric. Coba kita lihat terlebih dahulu confusion metricnya. Nah, ini untuk gambar confusion metricnya, kita cek untuk perhitungan confusion metricnya. Nah, di sini ada tabel confusion metricnya sudah saya buat sesuai sama yang ada di gambar ini, 122, 5, 112, 15, 155 sudah sesuai, 40,
6995 itu sudah sesuai. Ini juga sesuai. 1239 71 1041 sudah sesuai semua. Nah, ini untuk data aktualnya seperti ini untuk prediksinya, itunya seperti ini dari bawah ke atas kolom. Untuk aktual dari baris. Ini ditotalin hasilnya 239. Untuk total prediksi ditotalin ini 2 ditambah 15 tambah 40 hasilnya 177. Prediksi netral juga ditotalin hasilnya 12. Prediksi positif juga ditotalin hasilnya 1162. Nah, ini untuk perhitungan matriksnya. Untuk mencari nilai TP itu sendiri, itu jumlah data kelas masing-masing yang diprediksi benar. Contohnya ini, jumlah data masing-masing yang diprediksi benar yaitu diagonal. Ini kata aktual negatif, prediksinya negatif kan ini sesuai, hasilnya 122. Aktual untuk yang netral, aktual netral ketemu prediksi netral, hasilnya juga 1. Aktual positif ketemu prediksi positif, yang benarnya 905. Coba kita cek 122 1 sama 995. Untuk mencari fs sendiri itu dari total prediksi kelas ini dikurang TP total prediksi kelas ini. Sudah saya masukin di sini. Saya kalian lihat sendiri di sini 177 12 sama 1162. Sudah saya masukin. Setelah dimasukin, kita coba total prediksi dikurang TP. TP-nya itu kan total aktual true positif. True positifnya ini. Jadi total 107 dikurang 122 hasilnya 55. 12 dikurang 1 hasilnya 11. 1162 dikurang 995 hasilnya 167. Untuk mencari false positifnya. Nah, untuk mencari FN sendiri itu total aktual kelas saat ini. Total aktual kelas saat ini itu 239, 71, 1041 diambil dari ini. Total aktual yang ini diambil. Kita hitung. Nah, total aktual saat ini kita lihat 239 dikurangin 122 hasilnya 117. 71 dikurangin 1 hasilnya 70. 1041 dikurangin 995 hasilnya 46. Untuk mencari false negatif. Nah, sekarang untuk mencari kolom true negatifnya itu rumusnya itu total keseluruhan data. Total keseluruhan data itu 1351 dikurang total TP FN-nya juga. Jadi total keseluruhan ini dikurangin sama total ini 13.351. Kita bisa lihat di sini juga hasilnya 1351 dikurang 122 dikurang 5 dikurang 117, hasilnya bisa kalian lihat 1057. Ini juga sama 1269. Ini juga sama 1351 dikurangin 995 167 dikurang 146 hasilnya 143. Nah, setelah ketemu nilai-nilai hasil dari TP, FP, FN sama TN-nya, kita sekarang menghitung precision di kelas negatif. Untuk rumus precision di kelas negatif itu sama juga kayak gini, precision TP dibagi TP plus FP, true positif dibagi TP, true positif dibagi FP. Nah, coba kita cek sendiri. B5 itu hasil ini 122 dibagi buka kurung 122 ditambah 55 hasil dari kelas negatif ini, maka hasilnya 0,6893. Coba bisa kalian cek sendiri ini 122 dibagi 122 ditambah 55 tutup kurung hasilnya 0,6893. Nah, ini untuk precision pembulatan persenannya 2 angka 68,93%. Untuk precision di kelas netral juga sama, 1 dibagi buka kurung 1 ditambah 11 tutup kurung hasilnya itu 0,0833 atau setara dengan kalau dipersenin jadi 8,33%. Nah, untuk menghitung precision kelas positif itu juga sama 995
995 dibagi dibagi 2 kurung 995 ditambah 167, hasilnya itu 0,8563 atau setara dengan 85,63% untuk precision. Kita sudah menghitung precisionnya. Di sini kita menghitung recall. Rumus recall sendiri itu TP dari kelas masing-masing dibagi TP dari kelas masing-masing ditambah FN dari kelas masing-masing. Coba kita lihat di recall TP-nya berapa? 122. 122 dibagi 122 ditambah FN. Sekarang FN-nya 117. Coba kita cek. Sama kan, 122 dibagi 122 ditambah 117, hasilnya 0,51 atau setara 51,05%. Ini juga sama. 1 dibagi 1 buka kurung 1 ditambah 70 ditutup kurung, hasilnya kita bisa cek hasilnya 0,0141 atau setara 1,41%. Untuk kelas positif juga sama. Untuk recallnya 995 dibagi buka kurung 995 ditambah 46 tutup kurung, hasilnya 85,63%, atau sekitar 0,9558 atau sekitar 95,58%. Itu untuk recallnya. Untuk F1 score-nya kita bisa cari dengan 2 dikali precision dikali recall dibagi precision ditambah recall. Untuk precision sendiri kita cek precision dari ini kan 68,93 0,6893 dikali 2 dikali 0,5105 dibagi 0, buka kurung 0,6893 ditambah 0,5105 tutup kurung, maka hasilnya 0,5865 atau setara dengan 58,65%. Nah, untuk F1 kelas netral juga sama. Di H6 kita cek, di H6 ini 2 dikali precisionnya berapa dikali recall dibagi precision ditambah recall, hasilnya seperti ini 0,0241. Untuk positif juga sama. F1 score kelas positif kita cek 0,8563 dari precision kelas positif. Recallnya juga sama dari kelas positif. 2 dikali 0, buka kurung 0,8563 ditambah dikali 0,9558 tutup kurung dibagi 0,8563 ditambah 0,9558, hasilnya yaitu sama 0,9033 atau setara dengan 90,33%. Nah, ini pembulatannya dari precision dari 68,93 dibulatin jadi 69, 8,33 jadi 8%, 85,63 jadi 86 karena pembulatan 50 ke atas. Ini juga recall juga sama jadi 51, 1%, 96%. Untuk F1 score juga sama 59%, 2% sama 90%. Nah, untuk mencari akurasi juga sama. TP negatif ditambah TP netral ditambah TP positif dibagi total data. Total datanya itu sekitar 1351. Nah, TP negatif itu bisa kalian lihat sendiri dari 122 ditambah 1 ditambah 995 dibagi total data yaitu 1351, maka hasilnya 0,8275 atau sekitar 82,75%. Tapi kalau dibulatin sekitar 83%. Nah, untuk mencari makro average dari si precision bisa kalian lihat ini kita dijumlahkan, habis itu dibagi 0,893, 0,833 ditambah 0,8563 dibagi 3, hasilnya 0,5430.
Yang ini juga sama untuk mencari weighted average dari precision. Nah, untuk rumusnya itu beda, ini sum product dari H5 H7. Jadi maksudnya H5 H7 ini dari data ke-5 sampai data ke-7. Nah, ini juga data ke F5 sampai F7. Ini F5 F7, ini H5 H7. Jadi untuk rumusnya itu buka kurung 239 dikali 0,6893 ditambah buka kurung 71 dikali 0,0833 tutup kurung, habis itu ditambah buka kurung 1041 dikali 0,8563 tutup kurung baru dibagi hasil ini. Hasilnya itu dibagi 1351, hasilnya 0,7861 atau setara dengan 78,61%. Nah, untuk mencari recall makro average-nya hampir sama juga, rata-rata dari J5 sampai J7. J5 J7 ini ya 0,5105 ditambah 0,0141 ditambah 0,9558 tutup kurung dibagi 3, hasilnya itu 0,4935 atau setara dengan 49,35%. Nah, untuk recall weighted average juga sama, dari J5 sampai J7 dikali F5 sampai F7. F5 F7 nya ini kita bisa lihat 0,5105 dikali 0,2339 tutup kurung ditambah buka kurung 0,0141 dikali 71 tutup kurung ditambah buka kurung 0,9558 dikali 1041 ditutup kurung, habis itu dibagi 1351, hasilnya 0,8275 atau setara dengan 82,75%. Untuk F1 score-nya juga sama, untuk mencari macro average hasil dari ini di rata-ratain dibagi 3, hasilnya 0,546. Ini juga sama, dari hasil ini dikali aktual ini. Kita cek terlebih dahulu, hampir sama, 0,5865 dikali 239 ditambah 0,0241 dikali 71 ditambah 0,9033 dikali 1041 dibagi 1351, hasilnya itu 0,8011 atau setara dengan 80,11%. Ini untuk macro average ini juga bisa dilihat 50%, untuk yang F1 score-nya 80%. Nah, ini untuk precision 24%, 78 jadi 79, 49 jadi tetap 49, 82 naik jadi 83%. Nah, untuk hasil dari ini coba kita lihat ke websitenya apakah sudah sesuai. Nah, untuk lihatnya bisa kalian lihat 0,69 apakah sudah sesuai. Sudah sesuai precisionnya. Precision netral positifnya 0,08 sama 0,86. 0,08 sama 0,86 ya sama persis ya, 8% sama 86%. Untuk recall-nya sendiri kita lihat negatif netral positifnya 0,51, 51%, 0,01 yaitu 1%, kalau di persenin 0,96 jadi 96%. Nah, untuk F1 score-nya sendiri kita cek 0,59 sama juga ya, untuk di kelas negatif 59%, untuk kelas netral 2%, 0,2. Nah, untuk kelas positif sama juga 90%. Nah, untuk mencari akurasinya coba kita lihat, akurasinya 0,83 atau setara 83%, sama juga. Untuk mencari precision untuk macro average kita lihat precision macro average-nya 0,54 sama juga 54%. Kalau di persenin weighted-nya juga 79%. Kita cari recall-nya, recall macro average-nya 0,49 sama weighted average-nya 0,83. Kita cek
49 sama 83 sudah sesuai. Nah, untuk mencari support ini udah dari penjumlahan ini ya, 239 tambah 71 tambah 1041 hasilnya 1351. Karena udah sesuai itu, maka perhitungan manualnya sudah berhasil. Setelah faktor admin telah dijelaskan, di sini saya akan logout terlebih dahulu. Untuk memasukkan di sini aktor si user tadi kan sudah saya daftarkan akun yang bernama Daud. Di sini passwordnya juga sama. Coba kita login sebagai user. Nah, ini login sebagai user, kita hanya bisa melihat hasil pre-processing, hasil, dan uji sentimen dan riwayat model yang dilakukan oleh admin. Kita bisa lihat hasil pre-processingnya. Nah, ini juga hampir sama ya, kayak tampilan si admin. Hasil juga sama. Bisa cetak laporan. Nah, untuk uji sentimen juga sama, misal kita klik mesinnya jelek, hasil analisis, nah hasilnya negatif, sama persis kayak menu di admin, cuma dibatasin cuma 3 yang nggak bisa yang dilakukan oleh user, yaitu mengupload data dan melakukan pre-processing data. Misalnya dia bisa melakukan di menu hasil pre-processing, hasil visualisasi, dan uji sentimen dan riwayat model. Oke, sekian dari simulasi program dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.